Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Setelah sempat surut 2 hari lalu, banjir kembali melanda 19 desa di Kabupaten Aceh Utara. Sejumlah hakim Pengadilan Negeri Nagan Raya memilih tidak bersidang sebagai solidaritas cuti massal hakim. Warga Aceh memiliki tradisi kanduri blang sebagai bentuk syukuran petani saat akan turun ke sawah. Setelah sempat surut 2 hari lalu, banjir kembali merendam belasan desa di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara pada Selasa. Banjir terparah terjadi di Desa Menasah Hagu dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga baru saja membersihkan rumah mereka dari lumpur dan material banjir. Berselang 2 hari, banjir kembali merendam rumah mereka. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan kawasan dataran tinggi Bener Meriah selama beberapa hari terakhir menyebabkan debit air sungai meningkat. Akibatnya ratusan rumah di 19 desa kembali terendam banjir. Meski rumahnya terendam, sebagian warga masih bertahan untuk menjaga harta benda. Namun sebagian lagi mengungsi ke rumah sanak saudara. Di hari Jumat air segini juga. Lebih kurang 1 meter. Nah, hari Sabtu turun, udah Minggu turun, Senin ada lagi kayak gini. Senin mulai kemarin Senin kan Selasa kayak inilah kondisi air. Lebih kurang 1 meter. Nah, ke sana lebih 1 meter. Ini penyebab banjir kira-kira apa nih Pak? Penyebab banjir kalau sebelah sana Desa Me, Desa Tanjung. Itu desa Tanggul ada sebelah sini nggak ada, makanya banjir sampai ke sawah sana. Bencana banjir kerap terjadi saat awal dan akhir tahun. Bahkan dalam pekan ini sudah 2 kali rumah warga dilanda banjir. Selain karena intensitas hujan tinggi, banjir juga terjadi akibat sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan sehingga perlu dikeruk. Banjir yang melanda Kecamatan Matangkuli sudah sangat meresahkan karena terjadi hingga beberapa kali dalam setahun. Warga nyaris putus asa berharap agar pemerintah mengatasi permasalahan banjir, salah satunya dengan mengeruk sungai yang mengalami pendangkalan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Warga digegerkan dengan penemuan jenazah perempuan di tempat praktik Desa Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Luk Semawe. Sosok jenazah perempuan tersebut merupakan istri dokter di Luk Semawe. Korban bernama Laksmiwati Anggraini, 62 tahun, merupakan pensiunan PNS asal Medan. Almarhumah ditemukan di lantai 1 samping ruang praktik dokter. Mendiang juga istri Dr. Sukardi, pemilik praktik tersebut. Usai mendapatkan informasi, anggota Polres Luk Semawe melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti. Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan kejanggalan tewasnya istri dokter tersebut pada Senin malam. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarga untuk dikebumikan. Baik rekan, kami informasikan memang benar semalam ada kejadian ketemu mayat seorang wanita di salah satu tempat kedokteran. Ada indikasi kekerasan atau diduga, namun semua itu nanti hasil membuktikan dari visum yang ada yang akan dikeluarkan oleh dari kedokteran sendiri. Dari visum tersebut kita akan mengembangkan
dengan beberapa saksi, kemudian alat-alat handphone, CCTV, dan juga nanti akan melihat detail bagaimana awal modus rangkaian waktunya yang ada. Sejauh ini belum diketahui penyebab meninggalnya pensiunan PNS tersebut karena masih dalam penyelidikan polisi. Polisi masih mendalami kasus tersebut hingga terungkap motifnya. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Sejumlah hakim Pengadilan Negeri PN Kota Sabang, Aceh melakukan cuti massal. Cuti massal hakim sebagai bentuk protes mendukung penuh protes para hakim untuk memperjuangkan kenaikan gaji dan hak lainnya yang sudah berjalan 12 tahun tidak ada perubahan. Cuti massal para hakim tidak sampai mengganggu pelayanan hukum kepada warga. PN Kota Sabang tetap melayani kebutuhan warga meski persidangan vakum. Cuti massal hakim PN Kota Sabang mulai 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi ini bukan hanya menuntut kenaikan gaji, tapi juga kesejahteraan serta perlindungan bagi mereka. Langkah para hakim mendapat dukungan penuh dari Ketua PN Sabang, bahkan berharap perjuangan para hakim segera terwujud. Dan untuk Pengadilan Negeri Sabang hari ini, aktivitas sebagaimana biasa tetap kita melayani masyarakat sepenuhnya, para pencari keadilan. Dan untuk persidangan hari ini kebetulan memang tidak ada persidangan, jadwalnya memang tidak ada. Dan untuk acara solidaritas hakim Indonesia ini, kami hakim-hakim di Pengadilan Negeri Sabang sangat mendukung dan berdoa semoga perjuangan rekan-rekan hakim seluruh Indonesia dan beberapa orang mewakili rekan-rekan hakim di daerah ke Jakarta untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim seluruh Indonesia kepada pemerintah. Semoga perjuangan rekan-rekan hakim di sana terkabul hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Meski dikatakan tidak sampai mengganggu pelayanan, cuti massal hakim menyebabkan tertundanya rencana persidangan yang seharusnya bisa diagendakan pada pekan ini. PN Sabang tetap memberikan pelayanan dan kebutuhan administrasi publik kepada seluruh warga yang hendak mendapatkan kepastian hukum. Pengadilan Negeri Sabang memiliki 3 hakim. Tim Liputan melaporkan dari Kota Sabang. Sejumlah hakim Pengadilan Negeri Sukamakmu, Nagan Raya mogok sidang mulai 7 Oktober sampai 11 Oktober 2024. Akibatnya puluhan agenda sidang tertunda hingga beberapa hari ke depan. Aksi mogok hakim menyebabkan ruang sidang di Pengadilan Sukamakmu sepi. Aksi para hakim tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas gerakan hakim se-Indonesia yang menuntut perhatian pemerintah. Hakim PN Sukamakmu tetap menunda persidangan hingga waktu yang sudah direncanakan. Mereka menuntut hak kesejahteraan, gaji, dan tunjangan hakim. Selain itu, jaminan keamanan termasuk fasilitas yang layak sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim agar dipenuhi. Langkah protes hakim dilakukan dengan mengambil masa cuti, kemudian mengosongkan ruang sidang dan selanjutnya menunda persidangan. Meski demikian, PN Sukamakmu masih akan menggelar sidang yang terbatas waktu penyelesaiannya ataupun sidang yang tidak bisa ditunda. Sikap dari PN Sukamakmu dalam hal ini, pimpinan dan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sukamakmu dengan tegas mendukung gerakan kawan-kawan SHI atau Solidaritas Hakim Indonesia yang berjuang memperjuangkan kesejahteraan hakim. Meskipun kami tidak turun ke Jakarta, tapi kami akan tetap mendukung dalam bentuk menunda persidangan dari tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober. Pemerintah belum menjalankan putusan Mahkamah Agung mengenai uji material yang pasal-pasal di dalamnya itu mengenai gaji dan tunjangan itu tidak berlaku lagi dari tahun 2018. Pelayanan untuk masyarakat Pengadilan Sukamakmu juga masih beraktivitas seperti biasanya.
Para hakim berharap tuntutan mereka dipenuhi pemerintah sehingga mengurangi risiko pekerjaan mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya.